Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi Kepulauan Sunda Kecil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifai. Nama saya Hildan Haidar Lutfian. Saya Dika Arif Abdillah. Saya Selmi Farina Azahra. Saya Ira Anggraeni. Saya Keisa Ali Putri Praja. Selamat menonton. Definisi Kepulauan Sunda Kecil. Keputusan Sunda Kecil adalah istilah dalam geografi yang digunakan di Indonesia. Kelompok pulau-pulau kecil di Indonesia bagian timur yang merupakan bagian dari Kepulauan Sunda. Pulau ini terletak di sebelah timur Pulau Jawa hingga Pulau Timur. Penjelasannya, wilayah Sunda Kecil terdiri dari beberapa pulau utama seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timur. Pulau-pulau tersebut sekarang termasuk dalam 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Disebut Sunda Kecil karena ukuran pulau-pulau di wilayah ini lebih kecil dibandingkan pulau-pulau yang termasuk Sunda besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sumbawa. Nusa Tenggara Barat. Jenis tanah yang tersebar di Nusa Tenggara Barat terdiri atas tanah latosol, aluvial coklat, mediterania, atau gabungan antara jenis-jenis tanah tersebut. Membahas tentang jenis tanah, perlu diketahui terlebih dahulu terkait karakteristik morfologi di Nusa Tenggara Barat. Wilayah Nusa Tenggara Barat terdiri dari dataran dan bentukan struktural lainnya dengan relief yang datar hingga terjal. Salah satu pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Pulau Lombok. Karakteristik tanah pada pulau ini tersusun atas aluvial coklat dan latosol. Tanah aluvial coklat berada di pada sisi utara pulau dan latosol menyusun sisi-sisi selatannya. Salah satu kota yang terkenal di pulau ini adalah Kota Mataram. Tanah penyusun wilayah Kota Mataram terdiri atas tanah liat berpasir, dan tufa. Terbentuknya tanah-tanah tersebut merupakan hasil dari endapan pada kala kuarter yang berasal dari pengikisan lereng gunung api dan sungai yang mengelilingi Pulau Lombok dan khususnya Kota Mataram. Bagaimana yang diketahui, tanah liat merupakan tanah yang resisten terhadap air sehingga memiliki permeabilitas rendah. Hal ini berdampak positif dan negatif. Pada satu sisi, kehadiran tanah liat dapat dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi. Namun ketika curah hujan tinggi, sifat dari tanah liat yang tidak menyerap air berpotensi menimbulkan bencana banjir dan genangan. Nusa Tenggara Barat bergeser menuju sisi timur Pulau Lombok. Pulau Sumba merupakan salah satu yang menyusun Pulau Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Bima merupakan bagian timur dari Pulau Sumbawa, menjadi salah satu sentral produk bawang merah nasional. Karakteristik tanah di Kabupaten Bima terdiri atas tanah aluvial, regosol, litosol, dan mediterania. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang terdiri dari beberapa gugusan kepulauan. Sebagian hasil dari proses geologi, baik secara tektonik maupun vulkanik. Pulau-pulau yang terdapat di Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pulau Sumbawa, Adonara, Komodo, MD, Sewu, Timor, dan lain-lain. Karakteristik tanah yang terdapat pada wilayah ini dibagi menjadi sebaran pada setiap pulau-pulaunya, antara lain sebagai berikut. Pulau Flores dan sekitarnya. Tanah mediterania, latosol, dan aluvial merupakan jenis tanah yang tersebar di Pulau Flores dan sekitarnya, seperti pada Pulau Adonara dan Solor. Tanah mediterania berada pada bentuk lahan hasil proses vulkanik. Tanah ini memiliki penyebaran terluas di wilayah ini. Sementara itu, tanah latosol berada pada bentuk lahan hasil proses vulkanik serta tanah aluvial pada wilayah datarannya. Selanjutnya, Pulau Sumbawa. Tanah di Pulau Sumbawa terdiri tanah mediterania, latosol, dan brumosol. Tanah mediterania berada pada wilayah pegunungan lipatan yang datar dan bentuk wilayah vulkan. Sementara itu, tanah latosol dan brumosol berada pada wilayah lembah
Tanah Meditera dengan bentuk wilayah pegunungan merupakan jenis tanah dengan penyebaran yang paling luas. Pulau Timur dan sekitarnya. Tanah di Pulau Timur merupakan tanah yang menyusun wilayah pada wilayah pegunungan, plato vulkanik, lipatan, dan wilayah dataran. Sama dengan Pulau Flores dan Sumba, jenis tanah yang berada pada wilayah ini terdiri dari mediteran, brumosol, dan latasol. Mediteran pada wilayah pegunungan, brumosol pada wilayah dataran, dan latasol pada wilayah plato atau vulkan. Kondisi geografis Kepulauan Sunda Kecil. Kondisi geografis Kepulauan Sunda Kecil terdiri dari berbagai pulau dengan pulau besar utama yaitu Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, dan Pulau Timur. Luas Sunda Kecil adalah 73.753,04 km persegi, meliputi Provinsi Bali dengan luas 5.636,66 km persegi. Yang kedua ada Provinsi NTB dengan luas 20.164,84 km persegi. Yang ketiga ada Provinsi NTT dengan luas 47.951,54 km persegi. Dan yang terakhir ada Kepulauan Sunda Kecil dengan luas 13.733,04 km persegi. Batas Sunda Kecil. Sunda Kecil berbatasan langsung dengan yang pertama ada di sebelah barat dengan Pulau Jawa yang terpisah oleh Selat Bali. Yang kedua di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Yang ketiga di sebelah timur berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Pulau Welor, Maluku. Yang keempat di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Flores dan Laut Bali. Kondisi geologis di Kepulauan Sunda Kecil. Kondisi geologis merupakan letak yang didasarkan pada kondisi dan struktur geologi penyusun wilayah tersebut. Nah, Kepulauan Sunda Kecil yang terletak di antara Bali dan Timur terbentuk melalui proses geologis serupa dengan kepulauan di Indonesia. Namun, kepulauan ini memiliki karakter atau ciri kekhasan sendiri karena terdiri dari sejumlah pulau kecil yang dimana proses pembentukannya melibatkan pergerakan lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dan menabrak lempeng Eurasia atau lempeng Asia Tenggara. Nah, dampak dari benturan ini menyebabkan dasar benua yang awalnya berada di bawah permukaan laut terangkat membentuk gugusan pulau-pulau seperti Nusa Tenggara. Pulau-pulau di kepulauan ini memiliki karakteristik. Kepulauan Sunda Kecil terbentuk karena proses geologi akibat pergerakan lempeng bumi. Lempeng Indo-Australia bergerak ke utara lalu bertabrakan dengan lempeng Eurasia di Asia Tenggara. Nah, tabrakan ini membuat dasar benua terangkat dan membentuk banyak pulau seperti wilayah Nusa Tenggara. Karena proses ini banyak pulau di daerah tersebut memiliki aktivitas vulkanik dan gunung api yang masih aktif. Sistem pegunungan Sunda terbentuk karena perubahan iklim pada masa Pleistosen dan Holosen, serta pergerakan beberapa lempeng tektonik seperti Indo-Australia, Pasifik, Filipina, dan Eurasia. Nah, saat permukaan laut turun, wilayah daratan yang luas terbentuk di atas lempeng Eurasia. Pegunungan Sunda ini sangat panjang, sekitar 7.000 km dan kemudian bercabang menjadi dua bagian yang disebut busur dalam dan busur luar. Busur dalam membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor hingga Laut Banda dan bersifat vulkanik atau banyak gunung api. Selain aktivitas gunung api, wilayah ini juga dipengaruhi patahan aktif seperti Flores Back Arch Stars yang sering menyebabkan gempa di wilayah Nusa Tenggara. Tidak semua pulau terbentuk dari gunung api. Beberapa pulau seperti Sumba dan Timor lebih banyak tersusun dari batuan sedimen dan batuan yang terangkat dari dasar laut karena tekanan tektonik. Pulau Bali memiliki struktur geologi yang beragam dan dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Bagian utara Bali didominasi oleh pegunungan vulkanik seperti Gunung Agung dan Gunung Batur yang membentuk wilayah berbukit dengan lembah yang subur. Sementara itu, bagian selatan dan barat lebih banyak berupa dataran rendah dan wilayah
wilayah pantai yang relatif datar. Struktur ini juga dipengaruhi oleh aktivitas vulkaniknya. Nah, sebagian besar permukiman Bali tersusun dari batuan hasil aktivitas gunung api, sedangkan batuan endapan terdapat di wilayah pesisir. Komposisi litologi atau batuan utama di Bali. Yang pertama, aluvium atau disingkat dengan KIA. Terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, danau, dan lempung merupakan endapan sungai, danau, dan pantai yang terdapat di pesisir Buleleng, Jembrana, Bendungan, Tanjung, dan Kuta, serta Denpasar Selatan dan Pulau Serangan. Nah, yang kedua ada formasi Perapat Agung, tersusun dari batuan gamping, kars, batu pasir gamping, dan metal. Terdapat di Semenanjung Perapat Agung, Kabupaten Buleleng. Nah, yang ketiga ada formasi Palasari. Nah, yang ketiga atau disingkat dengan KTSP. Nah, terdiri dari konglomerat, batu pasir, dan batuan terumbu. Penyebaran berada di dataran rendah Kabupaten Jembrana hingga pesisir Selemendag. Nah, yang keempat ada formasi selatan atau TMPS. Tersusun dari batu gamping, terumbu, dan napal. Sebagian berlapis mengalami rekristallisasi dan mengandung fosil. Batuan ini terdapat di daerah Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Tenggara. Penida. Kesimpulan, Kepulauan Sunda Kecil merupakan gugusan pulau di Indonesia bagian timur yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini terdiri dari beberapa pulau utama seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor yang memiliki karakteristik fisik dan sosial budaya. Secara fisik, Kepulauan Sunda Kecil terbentuk akibat aktivitas tektonik dan vulkanik dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, sehingga banyak memiliki gunung api, pegunungan, dataran aluvial, serta wilayah pesisir. Kondisi tanahnya beragam seperti latosol, regosol, aluvial, dan mediteran yang mempengaruhi kegiatan pertanian dan pemanfaatan lahan. Selain itu, wilayah ini memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau. Namun, sebagian besar daerah terutama Nusa Tenggara Timur memiliki iklim yang lebih kering. Dari segi sosial budaya, masyarakat di Kepulauan Sunda Kecil memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan mata pencaharian yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya. Aktivitas ekonomi masyarakat banyak bergerak pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata terutama di Bali. Secara keseluruhan, Kepulauan Sunda Kecil merupakan wilayah yang memiliki